Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi واغفر لنا ما مضى من تذكر جيران بذي سلامه مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. يا رب وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Jamaah sekalian, jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kira rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat karunia rahmat semuanya diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita pada kesempatan kali ini bisa bermuwajahah, bisa bersilaturahmi, bisa berjamaah, bisa berkumpul dalam rangka kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita, hadirnya kita di masjid yang mulia ini dicatat jadi amal saleh, amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat yang tidak pernah berhenti kita ucapkan untuk baginda junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berharap kepada Allah dengan izinnya Allah melalui wasilah Nabi kita Muhammad, di hari kiamat kelak kita akan mendapatkan pertolongan yang besar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang berbahagia, pada bulan yang lalu kita enggak ketemu ya Pak ya? Pak, bulan yang lalu kita enggak ketemu ya? Bulan sekarang alhamdulillah ketemu. Makanya Pak, kalau udah takdir susah kita ngelawannya. Ini sekarang kita takdirnya ketemu, maka insya Allah kalau udah takdirnya kita ketemu,
Kita berharap kepada Allah cuma satu, Pak, ridhonya kita minta kepadanya. Amin. Makanya niat Bapak juga di sini kira-kira mengharapkan ridho Allah apa pengen dapat sarapan, Pak? Dua-duanya. Ya bukan, soalnya kadang-kadang kalau kita nggak benerin niat amal kita, ya sayang Pak, percuma. Mana mata ngantuk kan begitu ya. Sekarang saya liatin Bapak temboknya udah mulai dikit disenderin, orang bukan tembok, kaca semua. Kalau kaca disenderin ngeri dia katanya. Begitu. Nah, oleh karena itu maka nawaitul i'tikaf madumtu fi, kita niat i'tikaf di dalam masjid selama ada di dalam masjid karena Allah Subhanahu wa taala itu insya Allah akan menjadikan niat kita yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian berbahagia, pada bulan ini kita melanjutkan pembahasan masih Pak. Kemarin kita bicara tentang hadis yang ke-24 di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah di Mina, kemudian khutbahnya bukan turun dari kendaraannya, bukan turun dari tunggangannya, tetapi beliau berkhutbah di atas tunggangannya. Tidak sadar lalu beliau tidak memperhatikan tunggangan tersebut, ternyata tunggangannya itu mengeluarkan cairan lendir daripada mulutnya sehingga mengenai seorang sahabat yang bernama adalah Amr bin Kharijah. Siapa namanya? Amr bin Kharijah. Beliau ini ngadulah ceritanya sama Nabi, Pak. Najis apa ora itu ludah liur binatang itu, Pak? Najis apa ora? Kemarin udah saya katakan, sudah saya jelaskan, tidak najis, Pak. Tidak najis. Karena apa? Karena di sana ada keterangan setiap binatang yang makul, yang boleh dimakan, fahuwa tahirun, maka dia adalah suci. Berarti setiap binatang yang tidak boleh dimakan fahuwa najasun, yaitu adalah najis. Saudaraku sekalian yang berbahagia, saya akan lanjutkan. Lalu kemudian Pak, dari hadis yang kemarin kita itu mendapatkan satu kesimpulan, takriruhu syai, penetapan terhadap sesuatu, yuf'al, yang dilakukan bihadratihi, dengan kehadirannya Nabi. Nih Pak, jadi kemarin kan ludahnya, tunggangannya Nabi itu mengenai pundaknya seorang sahabat. Berarti kesimpulannya Rasul itu sedang menetapkan di hadapan beliau dan para sahabat ketika itu menyatakan apa? Ini loh dalilun, ini loh dalilnya, berarti liur binatang itu yang boleh dimakan tidaklah najis, atau bahasanya di sini jawazuhu, boleh, bukan sesuatu yang harus dibersihkan sebagaimana liurnya daripada anjing dan babi. Kalau misalkan anjing dan babi liurnya kan najis, Pak. Dagingnya? Iya, kirain liurnya doang najis, Pak. Soalnya sekarang lagi viral tes kriuk, Pak.
tes kriuk. Kalau kita kriuknya keripik ya Pak ya. Terus apalagi tuh yang kriuk-kriuk ya Pak ya. Nah kalau dia kriuknya BABI Pak itu. Ya Allah. Saya nggak bayangin Pak. Kalau misalkan lama-kelamaan dia kena penyakit, lalu kemudian dipost lagi, ini gua gara-gara makan kriuk begini tuh. Dia kagak tahu apa sebabnya, apa akibatnya nanti ketika makan hal itu. Li'anna takrirahu min sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata ulama, kata kita semua kaum muslimin, jumhur ulama mengatakan sesungguhnya penetapannya Nabi menjadi sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah itu kan emang ada 3 Pak. Ada berapa? 3. Ada qaulan, ada fi'lan, ada terakhir ini takriran, ketetapannya daripada Nabi. Qaulan itu sunnah yang Rasul ngomong Pak. Rasul ngomong, kamu kalau misalkan kagak korban, kamu gak akan saya izinin dekat-dekat tempat sholat saya. Itu namanya qaulan Pak, sunnah yang diucapkan. Fi'lan, apa kata Rasul tentang sholat? Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Rasul kagak ngejelasin cara-cara sholatnya Pak. Sholat tangannya harus bagaimana, kagak. Udah ente para sahabat liatin saya sholat. Itu namanya sunnah fi'lan. Nah yang terakhir adalah sunnah takrir. Takriran ini sebagaimana di hadis ini, Rasul menetapkan jawaz, menetapkan kebolehannya bahwa liur binatang tunggangan, baik itu kuda, baik itu onta, yang dimaksud adalah tunggangan semuanya, maka dia tahir, dia tidak najis. Nah, saudaraku sekalian yang berbahagia, itu Pak sudah tuh. Kita sekarang masuk ke hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-25. Saudaraku sekalian yang berbahagia, bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya thumma yakhruju ila sholati fi dzalika thawbi wa ana anzuru ila atharil ghusli. Muttafaqun alaihi. Wali muslimin laqad kuntu afruqhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalla fihi. Wa fi lafzin laqad kuntu ahukkuhu yabisan bizufri min thawbihi. Ini Pak, hadis ini mengenai mani Pak. Mengenai apa? Mani. Bapak tahu nggak mani itu apa Pak? Pak, saya nanya Pak, apa diem bahaya namanya? Ini bukan bicara jorok Pak, enggak Pak. Itu Bapak mani tahu apa ora? Tahu. Yang kayak gimana dia Pak? Susah dijelaskan. Ini Pak, nanti kita akan jelaskan. Karena fikih memang bicara detail Pak. Fikih itu nggak bicara global. Fikih itu bicaranya terperinci. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita artikan hadis ini secara teksnya dari Aisyah radhiyallahu anha, jadi yang ngomong ini Pak bukan orang lain. Siapa berarti Pak? Istrinya Nabi. Wajar berarti istrinya itu sudah
capable, dia pantas cerita tentang hal ini. Kenapa? Karena dia dekat sekali kehidupannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan kalau tetangga ngomongin mani kan bingung juga Pak. Tapi ini adalah istrinya Nabi, maka sangat wajar. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suatu ketika, Pak, kata Aisyah, beliau mandi, Pak. Beliau mencuci, bukan mandi, mencuci. Mencuci apa, Pak? Mencuci daripada kainnya. Kan kalau kita mau sholat kan biasanya kita pakai pakaian khusus. Kalau kita kain sarung, kokoh begitu ya Pak ya. Nabi pun sama Pak. Tapi Aisyah ini ketika melihat Nabi mau melaksanakan sholat kemudian dia mencuci kainnya, ternyata Pak, kain itu bekas terkena mani. Kalau bekas terkena mani, kira-kira maninya siapa Pak? Maninya Rasul. Maninya Rasul. Ketika beliau sudah mencucinya, berarti kalau mencuci itu maninya dalam keadaan masih basah Pak. Ya, masih basah. Siti Aisyah itu melihat Rasul mencuci bekas daripada mani tersebut, lalu kemudian Rasul berangkat menuju masjid melaksanakan sholat. Berarti dari keterangan Aisyah ini, mani itu najis apa kagak? Najis apa ora? Kok dicuci? Ayo, oi, kalau orang apa ini dicuci? Saya ulangin lagi pertanyaan saya ya. Saya ulangin lagi Bapak, biar Bapak jawabnya yakin ini ya. Kira-kira dari hadis Aisyah ini, yang namanya mani najis apa kagak? Oh, kata Bapak kagak, kata sebelah sini najis. Ternyata Pak, dari zaman dulu imam yang empat Pak nih, imam yang empat itu siapa-siapa Pak? Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, itu keempat mazhab besar tersebut juga ikhtilaf, perbedaan pendapat. Ada yang najis bilangnya, ada yang ora najis. Tapi bagaimana selengkapnya kita akan simak berikutnya. Ya, jamaah sekalian yang berbahagia, Pak. Tapi ada keterangan dari Imam Muslim, Pak. Imam Muslim ini beliau menambahkan, laqad kuntu afruqhu min thawbi Rasulillah. Dia menggambarkan Imam Muslim bahwa katanya Aisyah itu mengorek-ngorek daripada maninya yang menempel di pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ngorek-ngorek itu udah kering, maka keterangan di sini sudah kering. Tapi korekannya kagak sekedar farkan, korekannya yang sangat sampai bersih banget Pak. Enggak cuma digaruk-garuk udah, tapi benar-benar sampai hilang. Itu yang namanya mani yang kering. Fayusalla fihi, kemudian Nabi berangkat melaksanakan sholat. Lalu ada juga lafaz lainnya Pak, laqad kuntu ahukkuhu ya bisan bizufri min thawbihi. Ada lagi riwayat yang lain mengatakan, saya Aisyah menggaruk-garuknya dalam keadaan maninya itu kering. Pakai apa? Bizufri, pakai kuku. Pakai kuku Pak, pakai kuku.
min saubihi, daripada kainnya, daripada pakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh, Pak. Kita lihat, Pak. Dari hadis ini, nih, Pak, dari hadis ini, karramallahul insana. Allah itu memuliakan manusia. Kenapa Allah memuliakan manusia? Karena lihat, Pak, hadis ini. Ternyata kalau ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa mani itu tidak najis, itulah bukti kasih sayang Allah, Pak. Allah memuliakan manusia dari asal penciptaannya tidak najis. Maka orang yang sekarang kita ada di dunia ini, kita tidak najis. Setuju apa orang, Pak? Allah memuliakan manusia. Ala sairil hayawan, atas seluruh daripada hewan-hewan. Maksudnya apa, Pak? Hewan-hewan. Karena gini, Pak, ada satu keterangan, Pak, yang mengatakan bahwa manusia itu adalah binatang yang bicara. Saya ulangin, Pak, manusia adalah binatang yang bicara. Maka kalimat bahasa Arabnya al-insanu hayawanun natiq, bahwa manusia adalah hewan yang bicara. Jadi kita sekarang kalau bicara, emang kita itu klasifikasinya adalah tukang ngomong, tukang bicara. Betul apa kagak, Pak? Tapi kalau hewan yang lain bisa bicara apa kagak, Pak? Kagak bisa. Itulah. Berarti bener dong kita dikasih keistimewaan, dimuliakan dibanding makhluk-makhluk yang lain, dibanding seluruh daripada hewan-hewan. Bitoharoti asli, dengan sucinya daripada asalnya. Asalnya kita sebelum jadi apa-apa maninya suci, insya Allah kitanya suci sampai saat ini. Lalu kemudian Allah juga memberikan kemuliaan dari awal penciptaannya. Kemudian dari hadis itu akhbarat ummul mu'minina Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah mengkhabarkan, memberitakan kepada kita, kanat tafruh, dia mengorek-ngorek al-maniyya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bizufriha. Jadi ini hadis menguatkan kita keutamaan manusia dibanding makhluk-makhluk yang lainnya. Kalau misalkan mereka makhluk yang lainnya adalah najis, kalau kita dari awal asal penciptaan kejadiannya kita tidak ada najis. Setuju, Pak? Nah, itulah. Saudaraku sekalian yang berbahagia. Lalu sekarang kita masuk kepada apa sih itu mani, Pak? Nah, ini, Pak. Ternyata, Pak, di sini dijelaskan begini. Mani itu adalah ma'un abyadun, air, ma'un, air, abyadun, apa, Pak? Air yang putih. Apa? Air yang putih. Sekarang saya tanya, mani putih, merah, coklat atau kuning, Pak? Kalau kuning bukan mani itu, Pak. Nah, dia air yang putih, lalu kemudian kental. Encer apa kental, Pak? Kata pojokan semua, tergantung Ustaz, tergantung usia.
Kalau yang udah tua biasanya encer ya Pak ya. Encer apa kental Pak? Kalau yang masih muda tuh biasanya kental. Kata dokter Boyke Pak. Dokter Boyke nih Pak ya. Itu Pak, kalau misalkan dilihat subur atau tidaknya, salah satunya dilihat dari maninya Pak. Maninya kira-kira kental apa cair. Kalau kental itu bakalan jadi anak katanya Pak. Tapi kalau misalkan cair, jadi apa Pak? Nah itu kata si Pak Dokter tuh, setahu saya gitu Pak. Waktu dalam diskusi apa gitu dia ngomong, kata saya, emang begitu ya? Bukannya takdir kalau jadi anak itu, tapi kan dia kajiannya kedokteran Pak, terserah dah itu mah ya. Karena banyak orang yang udah begitu sekian kali pada kagak jadi anak Pak. Bener apa kagak Pak? Iya. Pas diperiksa, lah punya gua kental kan. Ternyata tidak jadi anak. Kenapa? Itulah Pak yang namanya kekuasaan Allah, takdir Allah di situ. Sekali kalau udah takdir Allah, jadi itu Pak amanah diberikan kepada kita sebagai orang tua anak. Tapi kalau misalkan kagak dikasih amanah Pak, mau ratusan, ribuan, tahunan kita nikah, tetap Pak belum dikasih anak, belum dikasih amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku sekalian, di sini dijelaskan lagi ini Pak. Mani itu bukan hanya putih kental, tapi dia itu mangser. Tahu mangser Pak? Muncrat gitu. Jadi kalau misalkan nggak muncrat itu berarti bukan. Itu benar Pak, begitu. Ini kita ngomong jelas-jelasan Pak ya. Fi khurujihi, saat keluarnya. Benar kan ya Pak ya? Saat keluarnya dia mangser, kan begitu. Saat apa yang kita lakukan? Saat seorang suami itu sedang bernafsu luar biasa kepada perempuannya, kepada istrinya. Maka di sini bisyahwatin, dengan syahwatnya. Jadi kalau ada orang keluar mani kagak pakai syahwat, ini namanya udah loncer Pak. Udah apa? Loncer. Maka rata-rata orang yang pakai syahwat biasanya keluar itu. Tetapi kita sebagai seorang mukmin dan muslim harus bisa mengontrol kepada siapa syahwat itu kita salurkan. Betul apa kagak Pak? Nah. Itu tadi bentuknya Pak dan caranya. Lalu kemudian raihatuhu. Lalu bagaimana baunya Pak? Nah, baunya. Ini Bapak udah pernah meneliti baunya atau belum nih? Ini ternyata ulama sudah sampai detail Pak. Baunya itu seperti bau tandan kurma muda Pak. Bapak kalau lihat kurma muda bertandan-tandan, itu kalau dicium baunya begitu Pak. Bukan kurma yang di Tanah Abang yang di Jatinegara, bukan Pak ya. Kalau itu namanya kurma yang udah di emak-emak teman. Yang harganya sekilo berapa duit itu? Begitu. 100.000. 15. Murah amat Pak. Tuh. Nah, jadi ada baunya seperti kurma yang masih muda. Maka ada juga yang mengatakan baunya seperti bau adonan kue Pak. Bapak kalau lagi ngadonin kue apa itu kayaknya baunya tuh enak gitu Pak ya. Baunya itu nggak menjijikan gitu Pak ya. Beda dengan bau yang keluar dari belakang gitu Pak ya. Ini baunya tidak menjijikan Pak baunya. Ada juga yang mengatakan seperti bau pandan Pak. Bau apa? Pandan. Ya pokoknya begitulah Pak. Artinya baunya tidak membuat kita jijik untuk menciumnya. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, maka Pak ini ada beberapa pendapat ulama yang tadi saya kemukakan di awal. Penjelasannya ini Pak. Mencuci mani idza kana, apabila dia itu basah, kemudian dia mengorek-ngorek
idza kana yabisan, apabila mani itu kering, walil a'immati, dan bagi para imam-imam mazhab, bagi para ulama-ulama, ada beberapa aqwal, ada beberapa ucapan, ada beberapa pendapat. Apa? Siapa yang mengeluarkan pendapat? Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Dan Imam Malik, beliau melandaskan daripada riwayat Ahmad bahwa sesungguhnya yang namanya al-mani itu adalah najis. Siapa Pak yang ngomong najis Pak? Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, bahwa mani itu dikatakan najis. Kok bisa? Iya, karena Nabi nyuruh kita nyuci. Karena Aisyah walaupun udah kering, dia korek-korekin supaya bersih daripada mani. Berarti kesimpulannya kata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bahwa mani itu adalah najis. Lalu Pak, keterangan berikutnya, wastadallu ala dzalika biriwayah lil ghusli, maka mereka mendalilkan dengan riwayat yang disuruh kita mencuci, dan hadis Umar, kita disuruh mencuci pakaian kita yang kena daripada mani, sebagaimana kita sebagaimana kita disuruh mencuci ada 5 Pak kata Nabi SAW. Apa? Kita mencuci ghaid, buang air besar. Benar nggak Pak? Ada satu hadis mengatakan, cucilah pakaian engkau dari ghaid. Kemudian yang kedua, baul, dari kencing. Kemudian yang ketiga, mani, dari mani. Kemudian yang keempat, adam, dari darah. Kemudian yang kelima, al-qai, muntah. Jadi Nabi pernah ngomong, cucilah pakaianmu dari 3 itu. Pertama apa? Cebok tuh ya, cebok. Kemudian kencing, dari mani, darah, dan muntah. Nabi pernah ngomong begitu Pak. Makanya dikatakan mani itu hukumnya adalah najis. Tetapi Pak, nanti ada pendapat yang lainnya. Siapa yang bicara pendapat yang lainnya? Pendapat yang lainnya adalah pendapat daripada Imam Syafi'i. Nah ini Pak yang sering kita sering kita jadikan patokan. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ini wa madhhabu Syafi'i wa ashabul hadithi wa Ahmad fi asahir riwayatain. Imam Syafi'i dan murid-muridnya atau sahabat-sahabatnya, jamaahnya itu, beliau mengatakan annal maniyya tahirun. Sesungguhnya yang namanya mani itu hukumnya suci. Sekarang saya mau tanya, kira-kira Bapak sepakat yang mana nih Pak nih? Yang suci apa yang najis? Suci. Sebab kita kalau dari yang najis biasanya sampai kesono gak najis Pak. Iya. Bapak pernah lihat nggak Pak, tai kambing berubah jadi coklat Pak? Tapi kalau kata orang yang jatuh cinta berubah ya Pak ya. Tai kambing kok rasa coklat kan gitu.
Artinya Pak, sesuatu yang najis tetap najis. Dari zaman dulu najis sampai hari ini juga tetap najis. Kecuali Pak, kecuali dia berubah dengan sendirinya. Contohnya apa? Itu kemarin yang kita sudah bahas Pak, ketika cuka apa? Cuka lama kelamaan kemudian berubah menjadi apa namanya? Bukan cuka, apa namanya, khomer, lama kelamaan berubah menjadi cuka, maka silahkan. Tapi kalau misalkan dirubah kemudian sama kita, itu nggak boleh Pak. Kalau khomer ya tetap khomer. Tapi kalau berubah sendiri itu dibolehkan. Tapi ingat, berubah sendiri. Tapi kan kita nggak pernah lihat Pak, tai kambing berubah sendiri ya Pak ya. Nggak pernah lihat kita. Najis ya tetap najis kan begitu. Nah saudaraku sekalian yang berbahagia, jadi ada dua pendapat yang mengatakan itu Pak, suci dan najis. Apa sih Pak dalil yang mengatakan suci tersebut? Ini Imam Syafi'i itu mendalilkan daripada hadis Ibnu Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya Pak, su'ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anil maniyyi, tentang mani, yang mengenai yusibu thawba, yang mengenai pakaiannya. Maka Nabi menjawab, sesungguhnya dia kedudukannya sama dengan ingus. Sama dengan apa Pak? Ingus. Lalu sama dengan riak, sama dengan ludah. Jadi kedudukannya mani itu sama dengan ingus, sama dengan dahak, sama dengan ludah. Maka innama yakfika, cukuplah kalian, cukuplah kita mengusapnya saja, tidak usah mencucinya sebagaimana najis. Sekarang Bapak, saya mau tanya Pak, ingus najis apa kagak? Kagak. Tapi saya mau tanya Pak, ingus kalau diantepin baik di bibir kita itu walaupun kagak najis, pantas apa ora Pak? Ora pantas. Sama seperti mani Pak, mani kagak najis, tapi kalau nempel di pakaian kita, apa kita antepin baik Pak? Kagak. Maka dibersihin. Kata Nabi, posisinya, manzilahnya, kedudukannya sama dengan ingus, sama dengan lendir, riak, dahak kita, sama Pak. Maka kalau sama hukumnya berarti tohir, ya dia suci, tidak ada najis Pak. Terus yang berikutnya, kan dia keluarnya sama tempat keluar najis itu kan ya, ada yang nanya gitu Pak, kan tempatnya sama keluarnya itu, kencing dari situ, mani juga dari situ. Beda Pak. Ini baru kebuka nih Pak, di para ilmuwan sekarang Pak. Ternyata sumber mani sama sumber kencing itu beda Pak, sumber. Jadi di dalam itu ada dua selang Pak. Ya Bapak nggak percaya, periksa aja deh kita itu. Ada dua selang Pak. Satu selang yang dari mani itu, satu selang yang dari buang air itu Pak, untuk buang air itu. Makanya ketika kita, mohon maaf, habis berhubungan, itu keluarnya kencing sama keluarnya mani rasanya beda. Benar apa enggak Pak? Oh, betul tuh, itu banget tadi. Emang benar begitu Pak? Iya enggak? Pasti rasanya beda gitu. Maknyos deh. Itu yang mani apa yang kencing? Jamaah sekalian yang berbahagia, jadi itulah Pak pendapat-pendapat terkait tentang mani itu najis atau thahir. Nah, saudaraku sekalian, ini udah jam 6 kurang. Kita cukupin sampai di sini atau kita lanjutin materinya? Udah cukup aja, jangan banyak-banyak ya.
Sebab satu hadis aja nih saya kalau ngebahas lama Pak ini. Ya, lama Pak. Dari mani aja sampai dijelasin tuh Pak. Biar jelas Pak. Sebab kalau nggak jelas ntar banyak yang nanya tuh biasanya Pak. Gitu. Betul-betul Pak ya Bapak ya. Udah Pak, kita cukupkan sampai sini. Insya Allah bulan depan kita masih ngebahas tentang apa namanya, najis. Tapi kalau ini pembahasannya hari ini, minggu ini bulan mani, besok kita kencing anak perempuan dan kencing anak laki-laki. Nah, kita ngomonginnya yang begitu-gitu Pak. Masih babnya bab najis sama suci Pak gitu. Nah, itu saja Pak yang dapat kita bahas pada pagi hari ini. Nggak usah ada pertanyaan apa, ada yang nanya Pak gitu. Hah? Udah jelas ya? Baik, itu saja Pak yang kita bahas pada pagi hari ini. Terima kasih. Oh iya Pak, saya mau apa namanya, mau bagi-bagi apa duit nih. Mau memberikan informasi Pak. Sekarang ini ada orang-orang yang seneng tuh menghina Nabi Muhammad Pak. Baik-baik ini Pak. Saya kemarin bikin video reaksi tentang penghinaan kepada Nabi Muhammad. Kata mereka, kata si apa namanya itu, si Ononoh, saya kadang-kadang saya mau layanin, kita jadi kayak orang bego sama dia bareng-bareng. Kita galanganin, jadi kita kayaknya diam baik, lemah banget begitu Pak. Sekali saya bikin video reaksi Pak, dia mengatakan begini di dalam YouTube-nya itu, Nabi Muhammad, kan kalau ngomong Nabi Muhammad maksudnya paham kita ya Pak ya? Apa? Siapa maksudnya Pak? Kan Nabi Muhammad, ya kan? Nabi Muhammad senggomo dengan binatang Pak katanya. Ini kan kurang asem nih orang ini Pak nih. Kan kalau kita punya pistol kita tembak nih Pak orang. Oh Sambo lagi. Nah, itu mah kasus tuh. Oh ya Allah. Serem nih, serem live nih. Ya. Tuh Pak. Jadi kalau misalkan kita diemin ini orang menghina Nabi kita, kalau kita lawan, kita sama kayak begonya kayak dia gitu Pak. Kan nggak boleh kita begitu. Kita tengah-tengah dah. Kalau kita kesal banget, kita lawan dia. Kan gitu ya. Kalau kita nggak nuat, ya udah biarin dah. Emang dia begitu kalau kerjaan nyari duitnya, kan begitu Pak ya. Ternyata ada orang-orang yang kemudian kerjaannya emang begitu Pak, nyari duitnya untuk menghina dan menghina. Ketika saya posting Pak video saya dikata-katain juga lagi Pak. Aduh, kacau nih orang. Saya kan maksudnya ngebela Nabi saya jangan sampai digituin ya Allah. Maka saya judulnya dikasih judul tuh, jangan hina Nabi kami. Astagfirullahaladzim. Saya bilang, sampai saya dikatain, Anda tidak ada bedanya sama dia. Aduh, kata saya, benar-benar. Sekali, pokoknya gitu dah. Nggak enak Pak kita nyebutnya. Makanya kalau udah main di YouTube Pak, kita harus ikhlas dikatain apa ya, harus ikhlas Pak. Harus ikhlas. Ya tapi kalau saya dikatain nama jamaah, saya nggak ikhlas Pak. Kalau di YouTube kan anonim rata-rata Pak, kagak jelas. Ini fotonya siapa, bisa jadi orangnya siapa, ya nggak Pak ya? Kan begitu. Saya menginformasikan kepada Bapak hari ini ada kelompok-kelompok yang memang mereka kerjaannya menghina umat Islam, baik umatnya, nabinya dihina, Qurannya dihina. Malah dia pernah mengusulkan Pak 300 ayat di dalam Quran harus direvisi ayatnya. Astagfirullahaladzim, dihapus katanya. Innalillahi. Ini orangnya kalau ada di sini kita apain dia Pak? Ya Allah. Nauzubillah. Lah kita tiap hari Pak pengennya baca Quran terus, meskipun Bapak jarang bacanya saya yakin. Tapi kan hati mah pengen ya Pak ya? Pengen nggak Pak? Pengen. Cuma kadang-kadang waktunya itu yang orang itu. Tapi nonton TV ada waktunya. Tapi mudah-mudahan Pak,
kita bisa mengatur waktu kita, dan kita bisa membaca Al-Quran. Jangan lupa Pak, kalau mereka berani menghina Nabi kita, kita berani membela Nabi kita. Takbir. Gitu. Tapi perlu diingat oleh mereka, walaupun jutaan orang menghina Nabi kita, tidak pernah berkurang kemuliaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak akan rugi sama sekali. Ya. Nah itu saja Pak yang dapat saya informasikan. Terima kasih. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a walhiqna bisalihin birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.